Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Clara Boru Panjaitan dan Kak Elsa Bor Situmorang. Gimana kabar adik-adik pada hari ini? Apakah dalam keadaan baik? Kakak Clara dan Kakak Elsa yakin pasti dalam keadaan yang luar biasa baik kan? Betul dong Kak. Nah Kak Elsa tahu nggak sih kenapa kita di sini pakai baju hitam? Terus sekarang kan bukan hari Minggu Kak, tapi kok kita ada ibadah ya Kak? Iya Kak, soalnya hari ini adalah hari Jumat Agung. Betul sekali, hari Jumat Agung itu berarti hari penyaliban Tuhan Yesus ya Kak? Betul sekali Kak Clara. Nah Kak Elsa, Kakak Clara mau nanya, kenapa ya Tuhan Yesus itu rela mau mati di kayu salib Kak? Karena Tuhan Yesus itu ingin menebus kita anak-anaknya. Betul, menebus dosa kita ya Kak? Menebus dosa kita. Betul, berarti kalau misalnya kita Tuhan Yesus tuh udah luar biasa baik sama kita, menebus dosa kita. Berarti kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih baik lagi ya, rajin sekolah, nggak boleh nakal ya Kak? Nggak boleh nakal. Rajin beribadah dong Kak? Rajin beribadah. Betul, berarti hari ini kita yuk sama-sama adik-adik kita beribadah bersama di hari Jumat Agung ini. Tapi sebelum itu biar adik-adik tambah semangat, yuk adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau yel-yel. Dan Kak Elsa katanya punya satu lagu ya Kak, biar kita tambah semangat. Betul, lagunya adalah Happy Ya Ya Ya. Betul, tapi sebelum itu kita yel-yel dulu yuk Kak. Oh boleh. Adik-adik semua bisa bangkit berdiri, yuk kita yel-yel dulu. Masih ingat kan yel-yel kita apa? Kalau misalnya Kakak Clara bilang anak sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik semua jawab, bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Diulang yuk Kak. Ya. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu HKBP Cibinong, bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Yeay. Adik-adik jangan duduk dulu, kita nyanyi satu lagu pujian biar tambah semangat ya Kak Elsa. Bener Kak Clara. Ayo. Adik-adik diikutin gerakannya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi adik-adik. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay adik-adik boleh duduk kembali. Nah sebelum kita memulai ibadah Kak Elsa, adik-adik harus menyiapkan Alkitabnya, lalu persembahannya, dan yang terpenting hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan.
Sebelum ibadah kita bersaat teduh terlebih dahulu ya adik-adik. Bersaat teduh dimulai. Bersaat teduh selesai. Adik-adik, kita akan nyanyikan lagu yang pertama dengan judul Kepala yang Berdarah. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkat-Mu, Kau patut ku kagumi, terima hormat-Ku. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang perih. Meski mahkota duri menghina harkat-Mu, Kau patut ku kagumi, terima hormat-Ku. Dengan nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan nyanyikan lagu kedua yang berjudul Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh
Titah Allah pada hari Minggu ini adalah titah ke-8 dan maksudnya demikianlah bunyinya. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang kagum sama karya Tuhan? Siapa di sini angkat tangannya? Wah, kayaknya semuanya kagum sama karya besar Tuhan, Kak. Nah, kita mau nyanyiin satu lagu nih, judulnya Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau
Doa pengampunan dosa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel Jumat Agung tertulis dalam kitab Ibrani 4 ayat 14-16. Kita sama-sama mengucapkan, karena kita sekarang mempunyai iman besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang kita tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mengaku iman kepercayaan kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Tercurah Darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah, pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Doa pengakuan iman. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu, Aku Mau Mendengar. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan, aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkuasa ubah hidupku, firman-Mu berkuasa ubah hidupku. Nang doa umbege hatami Tuhan, nang doa umbege hatami Tuhan. Marhua sohat tanpa ubah naon, marhua sohat tanpa ubah naon. Salam adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita memperingati hari wafatnya Tuhan Yesus atau hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekolah minggu, di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita semua mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Tenang terlebih dahulu mengundang adik-adik untuk berdoa. Mari kita menunjukkan sikap berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini kami beribadah memperingati hari kematian anak Tuhan Yesus Kristus. Dia mati disalibkan karena dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk penebusan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, yakni tertulis dalam kitab Matius pasal 27 ayat 45 sampai 50. Ya, kita akan membacanya. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya. Nah, kita membacanya mulai dari jam 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ dan berkata, ia memanggil Elia, dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang butu dengan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang yang kudus telah meninggal bangkit. Dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota Kudus, ya, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh
yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Nah, adik-adik sekolah minggu, coba perhatikan gambar ini. Coba perhatikan gambar ini. Iya. Nah, adik sekolah minggu, sedih banget ya. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Nah, Yesus ini tersalib apakah karena perbuatannya atau karena perbuatan kita? Iya, tentu karena perbuatan manusia. Nah, sebelum Yesus disalibkan, Yesus selalu bersama dengan murid-muridnya untuk melakukan pelayanan yang mulia. Dan Yesus selalu memberikan mujizat, menyembuhkan orang sakit, menjelikan mata orang buta, menyembuhkan orang lumpuh bisa berjalan, memberikan makan 5.000 orang, mengajarin orang. Itulah yang dilakukan Yesus. Tapi ternyata adik-adik, Yesus, kalau kita lihat sekarang ini, Yesus dalam kondisi yang bagaimana? Sangat menyedihkan. Dia mati di kayu salib. Nah, sebelum Yesus mati di kayu salib, ada banyak hal yang masih dilakukan Yesus. Yesus disambut di Yerusalem, ya, banyak orang menyambut Dia dan menyebut Hosianna, Hosianna. Lalu Yesus bersama murid-muridnya, ya, di malam hari, dan Yesus bersama dengan mereka. Lalu Yesus pada saat bersama dengan mereka jam 12 itu, ternyata ada salah satu dari antara mereka yang mengkhianati Yesus. Ya, murid-muridnya itu ya nama Judas Iskariot. Nah, lalu Judas Iskariot mengkhianati Yesus. Lalu apa lagi? Nah, Yesus bersama murid-muridnya dimakan Paskah dengan murid-muridnya. Ya. Lalu Yesus juga ada perjamuan malam. Lalu pada saat itu Yesus mengatakan bahwa ada di antara kamu juga nanti yang akan menyangkal aku. Siapakah itu? Itu adalah Petrus, adik-adik. Tetapi Petrus pada saat itu mengatakan tidak. Ternyata Yesus telah ditangkap. Di mana ditangkap? Di taman Getsemani. Sewaktu Tuhan Yesus di Getsemani berdoa, dia memohon kepada Tuhan, kalau boleh Tuhan, cawan ini jauhkanlah dari aku. Tetapi bukan kehendakmu, tapi kehendakmu yang menjadi. Tuhan Yesus pada saat itu bagaimana? Tuhan Yesus saat dia di Getsemani, ada para orang-orang pengimat dan para Farisi menangkap Yesus yang dibawa oleh Yudas. Dan Yudas pada saat itu memeluk dia dan mereka pun menangkap Yesus. Apakah pada saat itu siapa yang memenggal telinga para pengimat salah satu adalah Simon Petrus. Nah, Yesus dibawa ke mana adik-adik? Ke mahkamah agama. Yesus ditangkap di Getsemani dan dibawa ke mahkamah agama. Pada saat itu Yesus mau diadili. Nah, pada saat itu ada orang yang melihat Petrus. Nah, ini salah satu bersama mereka. Apa jawab Petrus? Oh, saya tidak kenal dia. Lalu pindah tempat lagi dia. Lalu katakan, oh ini bersama, oh saya tidak kenal dia. Lalu ketiga kali, saya tidak kenal. Lalu berkokoklah ayam. Lalu Yesus melirik dia. Lalu dia melihatnya. Ternyata benar. Lalu dia menangis terseduh-seduh. Dia. Lalu Yesus juga diserahkan, ya, Mahkamah Agung diserahkan kepada Pilatus. Yesus juga diolok-olokkan. Yesus juga disiksa. Dan sampai Yesus
disalibkan. Sedih sekali adik-adik. Sementara Yesus ini, dia disalibkan bukan karena perbuatannya yang jahat, tapi karena dosa-dosa kita. Nah, Yesus diolok-olokkan, Yesus diejek, ya Yesus disiksa, ya Yesus disiksa. Padahal orang itu mereka mendapatkan berkat yang telah Tuhan Yesus lakukan kepada mereka, tapi mereka tidak mengingat adik-adik. Nah, lalu Yesus dikatakan di sini mulai dari jam 12 ke 8 menuju jam 3, sangat terik matahari adik-adik, terik matahari. Lalu Yesus, ada 7 perkataan Yesus di kayu salib adik-adik. Apakah itu? Adik-adik ada yang tahu? Adik-adik ada yang tahu 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib ini? Ada yang tahu adik-adik? 7 perkataan Tuhan Yesus di salib ini. Yang pertama adalah, ya Bapa, dikatakannya, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adik-adik. Jadi yang dikatakan ini yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu yang kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Itu yang ketiga adik-adik. Jadi kalau yang pertama tadi, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, yang kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, yang ketiga, inilah anakmu. Kemudian katanya lagi kepada muridnya, inilah ibumu. Nah, yang keempat ini perkataannya ada tadi sini, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu dia. Itu yang keempat. Dan yang kelima adik-adik, aku haus karena terik matahari. Aku haus, darah bercucuran, mahkota duri kepala, darah bercucuran, terik matahari. Aku haus. Itu perkataan Yesus. Aku haus, perkataan Yesus adik-adik. Sangat sedih sekali adik-adik. Yesus mengatakan aku haus. Yesus mengatakan Eli, Eli lama sabatani. Ya, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Haus. Lalu Yesus mengatakan sudah selesai. Ya, sudah selesai. Nah, pada saat itu adik-adik, Yesus mengatakan ini lewat sabatani haus. Apa yang mereka lakukan? Mereka ambil anggur, mereka mau kasih ke Yesus. Lalu mereka dalam kayu salib Yesus sudah ke menderita, mereka juga masih mengingat. Apakah Elia datang mau menyelamatkan dia? Nah, itu adik-adik. Lalu adik-adik apa lagi perkataannya? Sudah selesai. Nah, yang terakhir adalah tepatnya dikatakan jam 3 Yesus mati. Dia berkata seperti ini, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Lalu Yesus mati. Jam 3. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Dikatakan, lihatlah pada saat kematiannya tabir suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah juga gelap gempa dan kuburan-kuburan terbuka dan orang-orang kudus akan bangkit. Nah adik-adik, kematian Yesus ini disaksikan oleh ibunya Maria Magdalena, Maria, Yakobus, Yusuf dan anak-anak Zebedeus. Adik-adik, kematian Tuhan Yesus ini, ya, kematian Tuhan Yesus ini bukan karena dia melakukan kejahatan, tetapi pengorbanan Yesus ini, ya, pengorbanan Yesus ini adalah keselamatan bagi kita. Yesus ini taat kepada Bapaknya. Yesus ini taat kepada Bapaknya yang memerintahkan dia. Yesus ini taat kepada Bapaknya yang memerintahkan dia. Dan Yesus harus menanggung cawan
penderitaan itu, dan Yesus harus mati di kayu salib. Karena apa? Karena dosa-dosa manusia. Nah, pada hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Kematian Tuhan Yesus Kristus yang hari ini kita peringatin. Dia mati bukan karena perbuatan, tapi dia mati karena dosa-dosa kita. Nah, kalau kita memperingati hari ini, kita harus mengatakan dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau merubah sikap kita. Yesus telah membawa keselamatan kepada kita. Keselamatan dia itu membawa sukacita bagi kita. Maka kita mau meninggalkan segala bentuk-bentuk dosa yang kita lakukan dan mau berubah menjadi hal yang baik. Yesus mati di kayu salib karena dosa kita. Dia telah menyelamatkan kita sehingga kita mendapatkan sukacita keselamatan yang dari Dia. Mari sebagai anak-anak yang mendapatkan sukacita keselamatan yang daripada Dia, kita hidup sesuai apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan, yakni melakukan selalu firman-Nya dan selalu diam bersama dengan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Jadi kalau ada nyanyian seperti ini, kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih, meski mahkota duri menghina harta-Mu, Kau patut buka bumi, terimalah hormat-Mu. Kepalanya berduri, tertunduk sedih, penuh dengan kesengsaraan, luka, dan dia dihina, dia diejek, maka kita patut menghormati, kagum atas pengorbanan Yesus. Pengorbanan Dia membawa keselamatan bagi kita. Mari kita anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang selalu mau melakukan firman Tuhan. Hari ini kita memperingati hari wafatnya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita selalu mengingatnya dan hidup selalu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu diam dalam hati kami. Berkatilah, Engkau telah mati di kayu salib demi menebus kami, anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Ampunilah kami. Terima kasih kematian-Mu membawa keselamatan bagi kami. Dan dari surga berkatilah semua anak-anak sekolah minggu yang boleh hadir pada saat ini memperingati hari kematian anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan ibadah kami. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan menyanyikan lagu pujian. Tapi sebelum menyanyikan lagu pujian, kita akan menyanyikan lagu pujian sebelum kita menyerahkan persembahan kita. Tapi adik sekolah minggu, Inang tetap menghimbau ya, supaya persembahan yang adik-adik kumpulkan diberikan kepada mama dan papa, dan mama dan papa perlu menyerahkannya kepada anak sintua kita yang ada di sektor kita masing-masing. Nah, di sekolah minggu kita nyanyikan lagu Di Son Adong Puguan Tuhan. Tuhan, saya las maro
kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kita nyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami terima kasih-Ku, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita, karena Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita, karena Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat Jumat Agung buat kita semua. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan hari Minggu di hari Paskah kita masih tetap mengikuti ibadah sekolah minggu melalui online pada saat ini. Dan pada hari Minggu guru-guru sekolah minggu akan mengadakan kegiatan, dan kami guru sekolah minggu selalu meminta kepada adik sekolah minggu selalu bersemangat mengikuti ibadah sekolah minggu. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.